Oke, guys, this is gonna be a big thing. Kita akan bertahan selama 24 tahun ke depan. Pernah kepikiran mungkin? Udah deh, kita ngaku aja umurnya berapa kali. Dia udah pasrah. Mendingan sekalian gue. Apakah ada di ruangan ini yang lebih tua dari kita? Di momen itu kayak bahkan bapak ibunya dari anak-anak ini juga lebih muda ya. Karena ada bapak ibunya. Kartu merah nih ayo udah berkali-kali. Sebagai gambaran ya, sebagai untuk MC ya. Daria, percaya nggak? Mama aku tuh punya sahabat, Daria itu cucunya. Jadi kira-kira aja umur. Jadi, tapi Daria tuh tadi sampai bilang, aku boleh nggak foto sama teman-teman dari Malik Essential? Dia benar-benar semangat banget pengen foto bareng gitu. Seneng banget soalnya tuh lihat mukanya. Jadi pengen ketemu kayak katanya gini, aku pengen foto sama Opa Oma gitu kayak. Nggak dong. Mumpung masih ada ya. Coy. Kayaknya please. Billy aja panggil Bang sama Nuya. Gimana Nuya manggil gue kan? Tapi kalau ini kagak pernah pikiran nggak sih kayak ini bakal jadi the big thing si band Malik Essentials ini? Pernah pikiran nggak? Yakin amat sih enggak. Tapi imajinasi kita dari awal sih ada sedikit. Beneran nih, nggak bohong. Iya. Jadi gue sama Widi dari awal buat Malik waktu itu punya imajinasi yang kuat bagaimana sebuah band itu bakal kita bentuk. Kita punya keyakinan cukup dalam ini akan jadi nih bandnya gitu. Dengan konsep yang kita waktu itu pikir masuk akal. Meskipun banyak orang waktu itu melihat Malik nggak masuk akal. Tapi kekuatan imajinasi itu kita pupuk terus waktu itu sampai akhirnya kita berani untuk ngebuat Malik. Tapi kalau untuk apakah yakin sampai 24 tahun? Kita juga sering ngobrol di tiap sesi-sesi gibah kita. Pertanyaannya sama dari day 1 sampai day 24 years ini. Kan bulan ini bagus nih job kita. Bulan depan gimana jobnya? Tapi ternyata jobnya bagus terus sampai 24 tahun. Masya Allah, keren banget. Keren. Ya jadi tadi pertanyaannya apa sih sebenarnya? Dia sampai bingung. Yakin besar atau enggak? Iya. Yakin mah enggak. Oh. Yakin mah enggak. Tapi ada terbersit dikit gitu ya kalau oke, kita mulai karena dirimu berkarir pertama kali dengan lagunya di momen itu aja itu breakthrough banget. Belum ada band yang bawain lagu kayak gitu. Jadi kita semua tuh kayak gila kita cinta banget sama Malik gitu pada saat itu. Iya, balik lagi sebenarnya besar itu yang nilai kan masyarakat ya. Sebesar apa juga kita nggak tahu ya. Jujur sampai sekarang juga kita tiap ada achievement kita bingung juga kenapa bisa begitu gitu. Okay. Perasaan buat lagunya sama-sama aja dari hari pertama sampai hari ke 24 tahun. Buat lagunya ya sengasal itu ya. Ya kayak misalnya lagu apa Sejak Duduk Pelita. Itu ada momen dimana gue tuh bilang sama anak-anak di album ke-7, jadi setelah album ke-7 itu baru tercipta Sejak Duduk Pelita. Jadi gue bilang, guys, gue gak ngerti nih sama lagu-lagu album ke-7 ini. Kenapa nggak? Ini kan lagu tentang kehidupan. Gue kan ngertinya cuma cinta doang. Wih, asik. Terus anak-anak, oh gitu ya. Tapi emang yang kita rasa tuh lagi lagu-lagu seperti ini. Gue minta dong lagunya nextnya tuh yang merepresentasikan Malik, yang bisa gue bawain lah gitu. Akhirnya setahun kemudian terciptalah lagu Sejak Duduk Pelita.
Tiba-tiba aja nggak ada pemikiran yang dalam seperti apa. Dan 10 tahun kemudian sejak album yang gue nggak ngerti itu, gue bilang itu inspirasi drama musikal ini ternyata banyak dari lagu-lagu yang gue nggak ngerti itu. Dan gue baru ngerti makna lagu itu gara-gara Nuya buat drama musikal ini. Keren banget ya. Iya. Wow. At least masih ada yang ngerti lagunya. Nuya. Itu dia. Bayangin yang nyiptain aja nggak bisa nerangin ke gue makna lagunya. Nuya sama teman-teman Alf, Daria sama teman-teman Jakarta Movin bisa dengan ada satu lagu judulnya Sayap ya. Sayap. Dia bahkan lupa, iya baik. Lo tau gak berapa kali kita bawain lagu itu selama 10 tahun terakhir? Berapa? 1. Bohong. Bener. Dan kemarin pas teman-teman bawain lagu itu, kita yang bisa gini lagunya ya. Kenapa kita gak gini aja? Malah terinspirasi dari adik-adik ini ya. Iya. Jadi ya sama sekali nggak pernah Terbayang. kita membayangkan sampai titik ini. Oke. Hanya imajinasi yang kuat aja yang ngebawa kita sampai sini. Karena imajinasi itu kita bawa terus secara sadar maupun gak sadar. Dari awal kita cuma pengen buat band aja, pengen buat album, pengen konser, pengen punya mobil, punya rumah. Luas. Ya kan? Banyak. Punya drama musikal. Contoh drama musikal tuh sebenarnya Nuya tuh udah pernah ketemu gue tahun 2022, 23. Oh wow. Dia dulu ngomong tentang drama musikal. Gue pelongo aja. Apa sih maksud lo? Gitu. Aku juga belum tahu mau bikin kayak gimana kok. Iya. Halo Mas Angga. Tapi kan imajinasi itu ya secara nggak sadar masuk otak gitu. Nempel ya. Tiba-tiba Widi tahun 2025 bilang mau ketemu sama Jakarta Movin. Itu bukan yang dulu ketemu gue. Dia tadi kasih. Dan terjadilah dalam kurun waktu berapa bulan doang langsung jadi. Wih. Jadi ya itu dia imajinasi itu yang selalu memelihara kita untuk sampai ke titik ini. Keren. Wow, tepuk tangannya boleh. Rekan media saya mohon bantuannya setelah ini yang dicatat jangan sampai Mas Angga kosong, enggak ya? Jadi takutnya dari ngomongin soalnya kayak lagu ini saya masih kosong, saya nggak kebayang atau apa-apa gitu. Terus tentang kerjasamanya masih kosong juga, enggak? Mudah-mudahan enggak. Cara pikir mereka nggak ke situ ya, mudah-mudahan Mas Angga. Enggak, Mas Angga pinter. Ya. Aku mau ke sebelahnya dari tadi happy banget kayaknya. Kayaknya aku lumayan agak kepo nih. Aku nonton dirimu dari dulu banget. Aku happy banget saya nonton dirimu. Tiba-tiba nih satu band ngasih medium yang berbeda dalam bentuk dalam musikal. How do you feel about it? Ya, buat kita ini memang mungkin satu cara ya. Kita bikin karya udah 24 tahun. Kita pengen apa yang kita buat tuh bukan cuman sampai di situ aja, bukan cuman sekedar lagu aja. Kita pengen ini bisa lebih panjang lagi umurnya, lebih sustain lagi sebagai suatu karya. Dan buat kita ini bekerja kolaborasi dengan Jakarta Movin jadi satu kesempatan baru, punya media yang baru untuk menginspirasi mungkin ya, menginspirasi dalam arti kata mungkin emang lagu-lagu yang kita buat mudah dikenal ceritanya tentang cinta, tapi tadi yang kayak udah dibahas, oh ternyata cinta itu bukan cuman pasangan aja, bukan bisa juga dengan keluarga, dengan diri sendiri, dengan lingkungan gitu. Dan aku ngelihat ini kesempatan untuk lagu-lagu Malik bisa menginspirasi dengan cara yang berbeda,
untuk umur yang berbeda lagi, generasi yang berbeda. Buat kita ini suatu excitement baru. Nggak pernah kebayang sebelumnya lagu-lagu ini akan dipresentasikan dengan cara yang lain. Karena yang aku rasa sebagai orang yang biasanya ada di atas panggung membawakan lagu ini, mencoba merepresentasikan lagu ini, membawakan ceritanya sebaik yang aku bisa, tapi pada saat orang lain yang melakukannya, mungkin ada persepsi yang berbeda lagi, perasaan yang berbeda lagi, ada core memory yang baru lagi yang tercipta, sehingga lagunya lebih panjang. Semoga bisa ngasih rasa yang berbeda lagi. Dan aku pengen lagu-lagu ini yang kita buat sepanjang hidup kita mungkin ya, bisa mengisi kehidupan teman-teman lebih lama lagi. Wah, keren. Amin. Itu harapan kita bersama ya. Tapi ini menarik juga karena kemudian dihadirkan dalam bentuk, kalau kita bisa bilang nih, sebuah adaptasi cerita dunia futuristik tentang anak-anak lah yang berusaha menyelamatkan masa depan. Apa yang ada di dalam bayangannya kakak-kakak ini dan kemudian apa maknanya dalam perjalanannya Malik and the Essentials? Saya akan ke Kak Ilma. Kosong nih. Soalnya dia dari tadi cuma diem aja. Ketika dia diem seperti hal yang lagi ada di kelas, dia akan ditunjuk oleh guru ya. Coba. Sekali lagi pertanyaannya. Sudah kuduga. Ini kan kita ngomongin tentang di bentuk baru yang berbeda banget dibawa sama Kanuya gitu ya. Ini futuristik banget nih, dunia anak-anak, kemudian tentang bagaimana menyelamatkan bumi di masa depan gitu. Apa yang ada di dalam bayangannya Kak Ilma dan juga teman-teman dari Malik and the Essentials, dan ada nggak sih maknanya untuk Malik and the Essentials itu sendiri? Wow. Yes. Minimal bayangannya dulu lah. Oke, kita mulai dari pertanyaan itu aja ya, bayangannya. Iya, nggak kebayang sebenarnya tadinya. Cuman gini, Jakarta Movie Nuya gitu bisa kayak bisa ngebayangin dari audio, dari bunyi apa yang kita hasilkan gitu menjadi sebuah cerita. Itu aja udah luar biasa. Kalau dari aku nggak bisa ngebayangin itu. Karena itu semua ada di di Jakarta Movie nih, ada di Nuya. Aku malah mau mundur ke Maliknya dulu deh. Oke, boleh. Gitu. Jadi gini, Malik itu kita itu tiap-tiap orang itu selalu menikmati momen. Karya-karya yang keluar dari Malik itu adalah momen-momen. Kayak contohnya waktu kita bikin Setapak Sriwedari, itu tuh kita ngerasa berenam tuh kok ngerasa lagi kayak happy banget ya berenaman gitu. Romansa-romansa itu akhirnya tercipta lagu Setapak Sriwedari. Terus ada lagu Ananda, waktu itu kita punya anak, kita juga bisa bikin karya judul lagunya Ananda itu untuk buah hati kita gitu. Jadi dari tiap-tiap momen itu akhirnya tersebarlah ke teman-teman pendengar, dan dari hal-hal kecil itu nyampe. Jadi kalau aku malah pengen jawabnya intinya disustain dari karya yang kecil dari kita sendiri sampai akhirnya teman-teman di luar sana bisa merasakannya juga gitu. Saya sih. Tapi tadi jawabannya bagus banget, karena sama ini aku mikir gimana caranya sebuah band yang sudah berkarya selama 24 tahun masih tetap bisa relatable sama generasi ke generasinya. Ternyata tadi dijawab bahwa ya karena kalian tuh hanya menceritakan pertumbuhan dari masing-masing personilnya seiring berjalannya waktu. Betul. That's why kita akan relate banget. Angkatan-angkatan awal dengerin Malik akan terus relate karena kita bertumbuh bersama. Angkatan-angkatan baru melihat kalian sebagai sosok yang baru, oh iya ternyata mereka tuh kayak gini ya gitu. Yeah. Itu relate banget. Iya betul. Nice, ini nggak kosong. Alhamdulillah, masya Allah. Tapi ya benar-benar. Oh, terjawab sudah ya. Thank you, teman. Iya sama-sama. Aku mau ke Kak Widi sekarang. Tadi soalnya dikasih tahu sama Kak Angga. Sebelumnya udah ngobrol sama Kak Nuya, tapi kemudian Kak Widi yang ibaratnya memperpanjang lagi obrolannya barengan sama Jakarta Movie.
akhirnya bentuk keterlibatan dari Malik and the Essentials sampai dengan ini hadir musikalnya itu sejauh mana keterlibatannya nih? Ya jadi tahun 2000 tahun berapa? 2025 ya. Gue minta dicomblangin, kenalin dong sama Jakarta Mobil gitu. Ketemu di sebuah kafe karena kita memantau, merhatiin, kepo banyak pelaku kreatif di industri ini yang menurut pengennya kerja sama ini musikalnya selalu menarik buat kita karena kita sering manggung di suatu festival bareng Jakarta Movin. Ini bukan yang bikin musikal, aku bisa manggung juga ya. Jadi ini menurut gue unik nih. Gue pengen eksplor lebih jauh tentang Jakarta Movin ini. Dikenalin pertemuan pertama ya ada awkward dikit ya, kayak halo ini saya dari Malik Jakarta Movin. Tahu Malik gak gitu kan? Oh ngikutin dari ini deh. Oh itu pertemuan pertama begitu penting karena itu bisa menggambarkan chemistry yang akan berlanjut jauh. Ini seperti apa? Apakah saya perlu menjelaskan Malik itu siapa, lagunya apa calon partner ini tahu DNA Malik. Nah itu sangat penting karena selanjutnya yang akan diperankan oleh Malik, oleh Jakarta Movin, menurut saya itu harus justru membuka semua pemikiran baru, ide baru, inspirasi baru. Kita nggak mau saat berkolaborasi sama siapapun Malik maunya gini ya, kita nggak pernah mau begitu. Mau itu sama visual, mau itu sama kita mau artwork. Justru kita butuh apa pandangan dari partner kita terhadap Malik yang kita nggak pernah lihat. Dan justru kekuatan Jakarta Movin itu yang harus keluar dari kolaborasi ini. Itu yang kita nantikan. Makin kita justru sebelum kita ngomong mau apa, justru nunggu Jakarta Movin punya apa ya visual ini, oke. Mereka datang suka, oke. Mungkin kalau dari Malik yang ide, Malik banget. Ceritanya seperti apa, sampai gini nih, oke. Jadi hampir kayak gak ada satupun yang kita terlalu maunya begini. Cuman hanya notes general. Misalkan Malik tuh biasanya groove-nya seperti ini, biasanya sound-nya seperti ini, biasanya attitude-nya seperti ini. Itu aja yang, tapi secara ini bisa dikembangin seperti apa, justru kita menunggu dari Jakarta Movin untuk membuka cakrawala baru terhadap pesan-pesan lagu Malik. Betul yang agak bilang, tadi by the way album 7 itu album Senandung Senandika. Itu yang lumayan. Tahu nggak artinya apa? Senandung Senandika? Sama. Bahkan Senandung Senandika yang saat kita lihat mereka latihan dengan lagu-lagu itu, kita semua dengan terharu berkaca-kaca. Perasaan waktu nulis nggak sedalam ini, perasaan itu karena apa? Nggak sedalam ini karena itu perasaan natural kita. Mungkin saat kita nulis natural, ya itu perasaan yang begini aja, gue nggak dalam-dalamin. Tapi saat itu dibawakan oleh anak-anak, oleh sci-fi yang kita nggak kebayang, oh ini ternyata bisa menyentuh orang di sisi yang lain, itu maknanya sangat spesial. Mungkin berlanjut dari tadi hubungan makna ini, suatu kolaborasi ini menurut gue biarkanlah ini punya makna masing-masing yang dalam. Menjadi sci-fi suatu makna yang menarik di gue pribadi, ini maknanya adalah saat gue ngelihat mereka tampil bawain lagu-lagu tadi Aurora, itu makna terdalam di saya justru gue nggak boleh bikin lagu jelek, gue nggak boleh bikin suatu karya yang asal. Kita harus selalu bikin sesuatu yang punya nilai-nilai baik, nilai positif. Itu menurut kita akan membawa imajinasi baik itu kemanapun. Bisa menjadi suatu musikal, bahkan mungkin di cast ini maknanya mungkin beda lagi. Ini suatu pembelajaran hidup yang apa yang menarik, gue terlibat ini. Makna-makna positif itu menurut gue inti dari kenapa kolaborasi dilakukan. Harus ada nilai positif, harus ada hal inspiratif, apapun itu. Mau itu, jujur kita lagi bikin album sekarang. Hal yang paling kita perhatiin adalah dari lirik itu. Kenapa? Karena
gila nggak, lu nggak boleh banget bikin hal yang asal ya, bikin album. Ini bisa bahwa lu nggak sadar bisa dibawa kemana. Imajinasinya, rezekinya, berkahnya kita nggak tahu bisa jadi apa. Itu makna terdalam yang kita dari penonton yang menyaksikan nanti, biarkanlah imajinasi ini berkembang kemanapun. Tapi yang kita harapkan sebelum ini terjadi aja di Malik udah bawa perasaan sangat menyentuh, sangat positif, dan kita sangat excited dengan pertunjukan ini. Biarlah nilai-nilai positif, nilai baik dari pertemuan awal yang sangat menyenangkan di sebuah kafe itu terbukti sampai hari ini. Kayaknya kita nggak ada gotok-gotokan apapun ya. Kayaknya baik-baik semua, nggak ada setiap ketemu Sold out. Iya, bahkan sampai tiket itu kan menurut kita itu salah satu kalau dimulai dengan sesuatu yang menyenangkan, kayaknya akan selalu membawa hal-hal positif ke depannya. Walaupun tidak sold out pun, tapi kalau spiritnya enak, yuk kita perjuangkan gimana caranya supaya semua ini berjalan baik. Begitu juga kalau perasaannya selalu kita buat saat kita bikin lagu ya. Apakah kalau lagu itu tidak laku kita jadi sedih? Ya nggak usah. Kita udah melakukan itu dengan hati, dengan menyenangkan. Musikal ini juga intinya bersenang-senang, hal positif. Kalau ini bagus, ayo kita support, ayo kita kembangkan lagi menjadi sesuatu yang baik maknanya untuk kita semua. Wow. Ya, belajar juga dari pengalaman lagu Senjata Dua Pelita. Mungkin pada saat itu nggak kebayang apa-apa, tapi 10 tahun kemudian sold out, bro. Alhamdulillah. Oke, oke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol nanti lebih panjang lagi, kita mau lihat dulu sebelum ngobrol sama para cast-nya, of course, kita akan melihat